termasuk ini mengarah pada topik-topik apologetik ya. Dan ini termasuk juga apologetik ya. Oke. Yang ditanya oleh Pak Samuel Siaan itu adalah simbol Qi Shi Stigma ya, yaitu 666. Dalam teks Yunani mirip seperti kaligrafi Bismillah ya. Nah, apakah ada kecocokan dengan penyembahan patung dan konsekuensi hukum penggal kepala atas ajaran dari suatu kaum yang tertulis pada Wahyu 20 ayat 4 dan Wahyu 13 ayat 15? Wow, pertanyaannya ini sensitif sekali ya. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan ini sudah beredar ya. Kira-kira tahun 2013 saya sudah membahasnya ini, jadi Anda juga bisa mengkonfirmasi pada situs Sarapan Pagi Biblika ya. Pertanyaan itu adalah berkaitan yang pernah diajukan oleh seorang murtadin ya. Jadi seorang Palestina ya. Katanya dia seorang Palestina dan kemudian menganut agama Kristen, dan dia diundang ke sana kemari ya. Ini repotnya ya, orang Kristen ya, orang terutama itu aliran karismatik gitu ya. Kalau ada murtadin ya, kalau ada orang dari Muslim misalnya baru menganut agama Kristen, nah, kemudian dia diundang ke sana kemari dalam KKR, dalam talk show, di TV, macam-macam ya. Anda harus memperlakukan ya orang yang baru masuk ke Kristen ini sebagai bayi yang baru lahir. Jangan perlakukan orang yang baru masuk kepada agama Kristen ini terus lantas diundang menjadi pembicara ya. Karena bagaimanapun seorang Kristen yang baru, dia bayi ya. Dia belum punya pemahaman teologis yang benar. Nah, inilah akibatnya ya, seorang yang baru memeluk agama Kristen yang katanya dari orang Muslim, dan saya meragukan itu ya. Kemudian disuruh bicara ya tentang kekristenan. Dia nggak punya dasar teologi yang benar. Maka terjadilah seperti yang dilakukan oleh seorang mantan teroris yang bernama Walid Syubhat ini. Kita pun juga begitu yang di Indonesia. Mantan artis, mantan pelawak, mantan ustadz, mantan dukun ya. Baru jadi Kristen, udah khotbah. Baru jadi Kristen, diundang ke sana kemari untuk kesaksian. Jadinya apa yang diomongkan ngawur semua. Kalau kita ngata-ngatain ya, ada Islam, jadi golongan Islam itu yang kadrun, orang Kristen juga punya golongan kadrun. Ya ini seperti Walid Syubhat ini ya, sama ya, ngomong ngawur nggak karuan ya. Apa yang diajukan oleh si Walid Syubhat ini menjadi bumerang bagi kekristenan sendiri ya. Dan itu sangat menyedihkan. Dan saya sangat menyayangkan orang-orang Kristen turut mempopulerkan apa yang dikatakan oleh si Walid Syubhat ini. Ya. Walid Syubhat katanya orang mantan teroris PLO Palestina, ya, berarti kan dia orang Arab. Ya. Dia memandang bahwa Qi Shi Stigma ini itu seperti merujuk kepada saudara kita umat Muslim. Ya. Nah, ada huruf Allah yang terbalik di sini. Nah, Q-nya ya, palang ini
dia menyamakan palang ini dengan simbolnya kerajaan Saudi Arabia. Nah, kerajaan Saudi Arabia oleh si Walid Subat ini diidentikan dengan Islam. Ya, palang ini. Ya, ki. Ya. Jadi di sini ada Islam, ya, yang menyembah Allah, ya, Allahnya dibalik seperti ini, ya. Nah, kemudian dia mengklaim si mantan teroris ini, katanya mantan teroris, nggak tahu orang Palestina beneran apa enggak, ya. Saya meragukan itu, ya. Saya pikir ini hanya untuk polemik saja, ya. Dia seorang polemik Kristen. Kalau kita direpotkan dengan para polemikus Muslim, ya, hari ini sebenarnya kita juga direpotkan oleh para polemikus Kristen sendiri dengan ngomong yang enggak ini. Karena apa yang diklaim oleh si Walid Subat ini sangat kontraproduktif untuk orang Kristen. Dan ini menjadi bumerang. Ya. Baiknya kita belajar dan jangan menjadi fanatik. Kalau kita belajar, kita harus berpikiran luas. Jangan gara-gara ada si Walid Subat itu masuk Kristen, lantas kita membenarkan apa saja yang dia ucapkan. Ya, Anda harus ingat bahwa setiap orang yang baru mengikut Kristus, dia menjadi bayi, dia perlu dibimbing, dia perlu diajak belajar. Jangan langsung disuruh ngomong dalam suatu KKR, bisa kacau seperti ini, seperti si Walid Subat ini, ya. Videonya kemana-mana, YouTube-nya udah disebar kemana-mana melalui YouTube, ya. Nah, Anda tidak boleh, ya, mengklaim 66 ini kepada dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, ya. Dan apalagi menghubungkannya dengan kitab Wahyu seperti ini, ya. Itu akan menjadi bumerang. Bumerangnya di mana?